Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok konsentrasi sektor publik yang beranggotakan 7 orang dan terdiri dari yang pertama saya sendiri Mutia Pramita, yang kedua Depitri Rahmadani, yang ketiga Lina Armita, yang keempat Isharyanti, yang kelima Ica Wulandari, yang keenam Muhammad Iqbal Syah, yang ketujuh Azizun Zabar Siagian. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil review jurnal kami. Jadi, jurnal kami itu berjudul tentang pengaruh akuntansi sektor publik terhadap perwujudan transparansi, akuntabilitas, dan konsep value for money. Nama penulis jurnalnya yaitu Ici dan Asro Nur Astuti. Volume 11, nomor 12, halaman 22-66, tahun 2014. Nama jurnal ini yaitu Jurnal Ilmiah Akuntansi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang latar belakang akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki hubungan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berbeda di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penerapan akuntansi keuangan sektor publik di RSUD kelas B Kabupaten Subang. Yang kedua, bagaimana transparansi di RSUD kelas B Kabupaten Subang. Yang ketiga, bagaimana akuntabilitas di RSUD kelas B Kabupaten Subang. Yang keempat, bagaimana konsep value for money di RSUD kelas B Kabupaten Subang. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh akuntabilitas keuangan sektor publik terhadap perwujudan transparansi akuntabilitas di konsep value for money di RSUD kelas B Kabupaten Subang. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengetahui bukti empiris mengenai yang pertama itu penerapan akuntansi keuangan sektor publik di Rumah Sakit Umum Daerah kelas B Kabupaten Subang. Yang kedua, transparansi di Rumah Sakit Umum Daerah kelas B Kabupaten Subang. Yang ketiga, akuntabilitas di Rumah Sakit Umum Daerah kelas B Kabupaten Subang. Yang keempat, konsep value for money di Rumah Sakit Umum Daerah kelas B Kabupaten Subang. Yang kelima, pengaruh akuntansi keuangan sektor publik terhadap perwujudan transparansi, akuntabilitas, dan konsep value for money di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten. Hipotesis penelitian berdasarkan kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan yang pertama, H0 sama dengan akuntansi keuangan sektor publik variabel X tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi variabel Y1 secara signifikan. H1 sama dengan akuntansi keuangan sektor publik variabel X memiliki pengaruh terhadap transparansi variabel Y1 secara signifikan. Yang kedua, H0 sama dengan akuntansi keuangan sektor publik variabel X tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas variabel Y2 secara signifikan. H1 sama dengan akuntansi keuangan sektor publik variabel X memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas variabel Y2 secara signifikan. Yang ketiga, H0 sama dengan akuntansi keuangan sektor publik variabel X tidak memiliki pengaruh terhadap value for money variabel Y3 secara signifikan. H1 sama dengan akuntansi keuangan sektor publik variabel X memiliki pengaruh terhadap value for money variabel Y3 secara signifikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi operasional variabel. Adapun variabel X-nya yaitu adalah akuntansi keuangan sektor publik. Konsep dari variabel X ini adalah tentang mekanisme
teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara, baik itu pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan sebagainya. Adapun dimensi dari variabel X ini yaitu standar akuntansi keuangan sektor publik dan sistem akuntansi sektor publik. Dan indikator yang dipakai dalam variabel X ini adalah yang pertama penggunaan standar akuntansi keuangan sektor publik, yang kedua sistem pencatatan, pengelompokan dan pengkisaran serta pelaporan, dan yang ketiga dasar akuntansi yang digunakan, dan yang keempat konsistensi penggunaan teknik metode akuntansi. Baiklah, selanjutnya ada variabel D1 atau transparansi. Konsep variabelnya yaitu tentang keterbukaan atas aktivitas pengolahan sumber daya. Sedangkan dimensinya adalah transparansi atas laporan keuangan. Sedangkan indikator yang dipakai dalam variabel D1 ini adalah pemahaman akan pentingnya transparansi, pengungkapan hal-hal yang sifatnya material. Terus yang kedua ada pengungkapan secara berkala. Yang ketiga adalah kebebasan dalam memperoleh informasi. Untuk variabel Y2 nya atau disebut dengan akuntabilitas, konsep dasarnya variabelnya yaitu tentang kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuannya. Sedangkan dimensinya ada yang pertama itu akuntabilitas finansial, yang kedua ada akuntabilitas program. Sedangkan indikator yang dipakai dalam akuntabilitas finansial yaitu ada penyajian segala aktivitas organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua ada penilaian atau tindak lanjut terhadap akuntabilitas. Sedangkan dari indikator dari akuntabilitas program, yang pertama adalah tingkat pelaksanaan program, yang kedua adalah pertimbangan alternatif program. Kemudian ada variabel D3 atau value for money. Konsep variabel ini adalah pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dimensinya ada terbagi 3 juga. Yang pertama ada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan indikator yang dipakai dalam variabel ini adalah yang pertama ada alokasi biaya, yang kedua ada kualitas pelayanan. Selanjutnya itu ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jajaran manajemen dan para pegawai atau karyawan di bagian keuangan RSUD kelas B Kabupaten Subang. Sampel yang diteliti sebanyak 29 responden. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pengamatan, wawancara, studi dokumentasi, dan kuesioner. Baiklah, selanjutnya di dalam data ada juga teknik dan analisis data. Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis transformasi data. Transformasi data merupakan suatu proses untuk merubah bentuk data sehingga siap untuk dianalisis.
Transformasi juga bisa dilakukan untuk mengubah data kategori ke dalam bentuk numerik dengan menggunakan Method of Successive Interval atau MSI. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, berdasarkan hasil uji T mengenai pengaruh akuntansi keuangan sektor publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan value for money menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara akuntansi keuangan sektor publik terhadap akuntabilitas dan value for money. Dan keuangan sektor publik tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi. Kedua, berdasarkan hasil koefisien determinasi, diketahui pengaruh akuntansi keuangan sektor publik terhadap transparansi sebesar 10,8%. Pengaruh akuntansi keuangan sektor publik terhadap akuntabilitas sebesar 66,8%. Dan pengaruh akuntansi keuangan sektor publik terhadap value for money sebesar 35,4%. Kelebihan penelitian. Yang pertama, jurnal ini telah memberikan banyak informasi mengenai pengaruh akuntansi keuangan sektor publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan konsep value for money. Yang kedua, jurnal ini sudah memaparkan abstrak dengan jelas sehingga dapat merangkum dari semua isi pembahasan tersebut. Selanjutnya, ada kekurangan penelitian. Terdapat beberapa kekurangan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, penelitian ini hanya memfokuskan RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah sebagai SKPD, Surat Kerja Perangkat Daerah. Dan penelitian ini juga belum memperhatikan RSUD sebagai badan layanan umum yang mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda dari RSUD sebagai SKPD. Yang kedua, kurangnya mengembangkan tentang sampel penelitian agar tidak hanya pada lingkup internal rumah sakit saja, tetapi juga pada lingkup eksternal, misalnya keluarga pasien atau pasien. Yang ketiga, penempatan spasi atau kurangnya spasi dalam jurnal dan terdapat penulisan huruf yang kurang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, penerapan akuntansi keuangan sektor publik dinilai telah sangat sesuai. Hal ini dapat dilihat dari total jawaban kuesioner sebesar 268 yang berada pada interval 1222 sampai 1454 atau mencapai 87,45%. Yang kedua, transparansi dinilai telah sesuai. Ini dapat dilihat dari total jawaban kuesioner sebesar 487 yang berada pada interval 398 sampai 491 atau mencapai 83,90%. Yang ketiga, akuntabilitas dinilai telah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari total jawaban kuesioner sebesar 557 yang berada pada interval 496 sampai 612 atau mencapai 76,83%. Yang keempat, value for money dinilai telah cukup sesuai. Hal ini dapat dilihat dari total jawaban kuesioner sebesar 958 yang berada pada interval 756 sampai 988 atau mencapai 66,7%. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.